Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda. Tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan video ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan semata untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai niat baik agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, urusan yang dimudahkan, serta keluarga yang selalu diliputi keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. Tahun 2026 bukan hanya pergantian waktu, tetapi pergantian peringatan. Banyak orang terkejut melihat hidupnya terasa semakin berat. Bekerja lebih keras dari tahun-tahun sebelumnya, namun hasilnya tidak sebanding. Uang datang, lalu pergi begitu saja. Usaha berjalan, tapi hati tidak pernah tenang. Di balik semua itu, banyak yang mulai bertanya, mengapa rezeki terasa seret, padahal usaha sudah maksimal? Dalam pandangan Islam, rezeki bukan sekadar angka, bukan hanya harta, dan bukan sekadar penghasilan. Rezeki adalah keberkahan. Rezeki adalah ketenangan. Rezeki adalah cukup meski sederhana. Ketika keberkahan dicabut, maka sebanyak apapun harta tidak akan pernah cukup. Dan perlu diingat, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Manusialah yang sering menutup pintu rezekinya sendiri. Perilaku pertama yang paling berat dan paling sering diremehkan adalah meremehkan sholat. Bukan hanya meninggalkan sholat, tetapi mengerjakannya tanpa rasa takut, tanpa rasa butuh, dan tanpa penghayatan. Sholat dikerjakan tergesa-gesa, pikiran kemana-mana, hati tidak hadir. Padahal sholat adalah tiang kehidupan. Ketika sholat rusak, maka hubungan dengan Allah pun rusak. Jika hubungan dengan Sang Pemberi rezeki rusak, bagaimana mungkin rezeki mengalir dengan lancar? Perilaku kedua adalah lisan yang jauh dari zikir dan syukur. Bangun tidur bukan mengucap hamdalah, tetapi mengeluh. Hari dijalani dengan keluhan, malam ditutup dengan keluhan. Mengeluh tentang ekonomi, tentang hidup, tentang takdir. Padahal setiap keluhan tanpa sabar adalah bentuk ketidakridoan terhadap ketentuan Allah. Lisan yang penuh keluhan akan mengusir keberkahan tanpa disadari. Perilaku ketiga adalah meremehkan dosa kecil. Sedikit berbohong dianggap wajar. Sedikit curang dianggap pintar. Sedikit menunda hak orang lain dianggap sepele. Padahal dosa kecil yang terus dibiarkan akan menumpuk dan menghitamkan hati. Rezeki yang halal dan penuh berkah tidak akan pernah bersatu dengan jalan yang kotor. Perilaku keempat adalah iri dan dengki. Hati panas melihat orang lain sukses. Tidak tenang melihat tetangga naik derajat. Iri adalah penyakit hati yang sangat dibenci Allah. Orang yang iri sejatinya sedang memprotes pembagian rezeki dari Allah. Selama hati dipenuhi dengki, rezeki tidak akan pernah terasa cukup. Perilaku kelima adalah menunda sedekah. Merasa belum cukup, merasa takut miskin, merasa berat melepas harta. Padahal sedekah bukan mengurangi rezeki, melainkan membersihkannya. Ketika tangan kaku untuk memberi, maka jangan heran jika tangan juga sulit menerima. 5 perilaku ini saja sudah cukup untuk membuat rezeki terasa sempit di tahun 2026, meski usaha terus ditambah dan tenaga terus dikuras. Perilaku keenam yang sering dianggap biasa adalah bangun pagi tanpa niat ibadah. Banyak orang membuka mata di pagi hari bukan dengan doa, tetapi dengan keluhan dan kekhawatiran. Padahal pagi adalah waktu keberkahan. Rasulullah mendoakan umatnya yang memulai hari lebih awal. Ketika pagi dilewati tanpa mengingat Allah, maka sepanjang hari akan diisi dengan kelelahan tanpa makna. Perilaku ketujuh adalah terlalu bergantung kepada manusia.
Menggantungkan hidup pada atasan, relasi, jabatan, dan koneksi. Takut kehilangan manusia, tetapi tidak takut kehilangan ridho Allah. Ketika hati bersandar kepada makhluk, Allah akan biarkan hamba itu merasakan lelahnya bergantung pada sesuatu yang rapuh. Perilaku kedelapan adalah menyia-nyiakan waktu. Terlalu lama tenggelam dalam hiburan, terlalu sering menunda pekerjaan, terlalu malas memperbaiki diri. Waktu adalah modal rezeki. Orang yang meremehkan waktu akan kehilangan banyak peluang tanpa sadar, lalu menyalahkan nasib. Perilaku kesembilan adalah lisan yang kotor. Ghibah, fitnah, mencela, merendahkan, dan mendoakan keburukan. Lisan adalah cermin hati. Ketika lisan penuh racun, maka hati pun gelap. Rezeki tidak akan singgah di hati yang gelap. Perilaku ke-10 adalah mengkhianati amanah. Janji mudah dilanggar. Tanggung jawab dianggap beban. Titipan tidak dijaga. Amanah adalah fondasi kepercayaan. Ketika amanah rusak, maka pintu rezeki akan tertutup perlahan tanpa suara. Perilaku ke-11 adalah malas berdoa. Merasa doa tidak terlalu penting. Merasa cukup dengan usaha. Padahal doa adalah senjata orang beriman. Usaha tanpa doa adalah kesombongan halus yang sering tidak disadari. Perilaku ke-12 adalah kesombongan. Merasa berhasil karena kecerdasan sendiri. Merasa kaya karena kerja keras sendiri. Lupa bahwa semua adalah titipan. Kesombongan adalah sebab dicabutnya nikmat secara perlahan, tanpa disadari, tanpa peringatan. Jika perilaku-perilaku ini terus dipelihara, maka jangan heran jika hidup terasa berat meski terlihat baik-baik saja. Perilaku ke-13 yang dampaknya sangat besar adalah menyakiti orang tua. Berbicara keras, membantah, atau mengabaikan mereka. Doa orang tua adalah kunci langit. Ketika orang tua terluka, maka keberkahan hidup pun ikut pergi. Perilaku ke-14 adalah mencampur rezeki halal dan haram. Sedikit manipulasi dianggap wajar. Sedikit suap dianggap solusi. Padahal rezeki haram tidak pernah membawa ketenangan. Ia hanya membawa masalah yang berlapis-lapis. Perilaku ke-15 adalah menunda taubat. Merasa masih muda. Merasa dosa belum seberapa. Padahal dosa yang dibiarkan akan mengeras di hati dan menjadi penghalang rezeki. Perilaku ke-16 adalah berputus asa dari rahmat Allah. Merasa doa tidak didengar. Merasa hidup sudah hancur. Putus asa adalah dosa besar. Selama masih hidup, pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup. Perilaku ke-17 adalah membandingkan hidup dengan orang lain. Media sosial menjadi sumber iri dan kufur nikmat. Padahal setiap orang memiliki jalur rezeki masing-masing. Perilaku ke-18 adalah enggan belajar dan berubah. Dunia berubah cepat, tetapi diri tetap di tempat. Islam mengajarkan ikhtiar maksimal. Pasrah tanpa usaha bukan tawakal, tetapi kemalasan yang dibungkus dalil. Perilaku ke-19 adalah meremehkan doa-doa kecil. Masuk rumah tanpa salam. Makan tanpa doa. Keluar rumah tanpa tawakal. Hal kecil yang diabaikan akan mencabut keberkahan besar. Jika ini terus terjadi, rezeki akan terasa jauh meski jaraknya dekat. Perilaku ke-20 adalah tidak ikhlas. Amal dilakukan demi pujian. Sedekah demi pengakuan. Amal tanpa ikhlas ibarat air bocor, tidak pernah penuh. Perilaku ke-21 adalah terlalu mencintai dunia. Takut miskin, takut kehilangan, takut turun derajat. Dunia yang memenuhi hati akan mengusir akhirat. Perilaku ke-22 adalah jarang istighfar. Padahal istighfar adalah magnet rezeki. Hati yang jarang memohon ampun adalah hati yang keras. Perilaku ke-23 adalah buruk sangka. Mudah curiga. Mudah menuduh. Hati yang penuh prasangka tidak akan pernah lapang. Perilaku ke-24 adalah enggan membantu sesama saat mampu. Padahal siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Perilaku ke-25 adalah merusak kesehatan. Begadang tanpa alasan. Makan berlebihan. Tubuh yang rusak akan menghambat ikhtiar dan rezeki. Perilaku ke-26 adalah menunda niat baik. Ingin berubah tapi tidak melangkah. Niat baik yang ditunda bisa hilang selamanya. Semua ini adalah cermin. Tegas, jujur,
dan menyakitkan bagi ego. Tahun 2026 harus menjadi tahun muhasabah. Tahun membersihkan hati, lisan, dan perbuatan. Rezeki sejati bukan hanya harta, tetapi keberkahan dan ketenangan. Jika rezeki terasa sempit, jangan hanya menyalahkan keadaan. Lihatlah ke dalam diri. Bisa jadi pintu itu tertutup karena kelalaian kita sendiri. Allah tidak pernah ingkar janji. Siapa yang kembali, akan diterima. Siapa yang memperbaiki diri, akan diperbaiki hidupnya. Mulailah dari sholat yang dijaga, istighfar yang rutin, sedekah yang ikhlas, dan silaturahmi yang diperbaiki. Jangan menunggu sempurna untuk taat. Biarkan tahun 2026 menjadi titik balik. Tahun bangkit secara iman, bukan hanya ekonomi. Semoga siapapun yang mendengar ini disadarkan, dilapangkan rezekinya, dan didekatkan kepada Allah. Amin. Sampai di titik ini, semoga apa yang didengar bukan sekadar rangkaian kata, tetapi menjadi cermin yang jujur untuk diri kita sendiri. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan. Karena sejatinya, setiap manusia sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing, dan rezeki adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup. Jika selama ini rezeki terasa seret, hidup terasa berat, dan hati sering gelisah tanpa sebab yang jelas, jangan langsung berburuk sangka kepada Allah. Bisa jadi Allah sedang memanggil kita untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan memperbaiki arah. Karena terkadang, yang perlu diperbaiki bukan usaha di luar, tetapi sikap di dalam. Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Allah tahu lelahnya kita mencari nafkah. Allah tahu tangisan yang tidak pernah terdengar oleh siapapun. Allah tahu doa-doa yang dipanjatkan dalam diam. Tidak ada satupun usaha yang luput dari pengawasannya. Namun Allah juga Maha Adil. Keberkahan tidak akan turun pada hati yang lalai, lisan yang kotor, dan perbuatan yang meremehkan aturannya. Penutup ini bukan akhir, tetapi awal. Awal untuk berubah. Awal untuk memperbaiki sholat, memperbanyak istighfar, meluruskan niat, dan membersihkan rezeki. Tidak perlu menunggu kaya untuk taat. Tidak perlu menunggu lapang untuk bersedekah. Justru ketaatan itulah yang membuka kelapangan. Jika hari ini masih bisa mendengar, masih bisa merenung, masih bisa meneteskan air mata, itu tanda Allah belum menutup pintu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sedikit demi sedikit, pelan namun konsisten. Allah tidak menuntut sempurna, tetapi menuntut kesungguhan. Mari jadikan tahun 2026 bukan tahun keluhan, tetapi tahun muhasabah. Bukan tahun saling menyalahkan, tetapi tahun saling mendoakan. Dunia boleh semakin keras, tetapi iman harus semakin kuat. Ekonomi boleh naik turun, tetapi keyakinan kepada Allah tidak boleh runtuh. Jika video ini mengetuk hati, jangan biarkan berhenti di telinga. Bawa ke dalam doa, bawa ke dalam sujud, dan bawa ke dalam perubahan nyata. Karena rezeki yang paling mahal bukanlah harta, melainkan hati yang tenang dan iman yang terjaga. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap kata menjadi pengingat, bukan beban. Semoga setiap peringatan menjadi jalan kebaikan, bukan ketakutan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, membersihkan jalan hidup kita, menguatkan iman kita, dan menutup usia kita dalam keadaan husnul hatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.